Mas, tadi kita sudah mempelajari terkait dengan strategi entry, lalu juga indikator. Lalu kalau sudut pandang trader-trader pemula nih yang pasti mengikuti ini ya, video ini ya, sebenarnya modal yang disarankan kira-kira sebenarnya berapa dan lot yang disarankan berapa. Jadi misalnya kalau saya pakai $1.000, maka saya at least pakainya 0,01. Oke, welcome back di RF Channel on YouTube, back with Ryan Filbert. Apa kabarnya buat Anda semua? Kita masuk ke dalam seri ketiga dari Trading for Living series edisi pertama. Masih bersama saya, Okta Invest Sama Berjangka. Okta.id adalah salah satu broker yang terdaftar dan diawasi Bapepti di Indonesia. Menjadi suatu semangat yang baik sekali, di mana Okta.id telah memasuki tahun kedua setengah untuk terus mengedukasi di kanal RF Channel dan juga seluruh kanal lainnya, memberikan suatu indikasi bahwa ada broker lokal yang ingin sekali agar Anda tradingnya untung. Ada banyak pemahaman-pemahaman di luar sana, hal yang miring terkait dengan trading forex. Saya juga mau bertanya nih kepada narasumber saya hari ini gitu ya. Apakah pemahamannya terkait dengan robot-robot forex? Apakah ikut-ikutan pakai robot? Apakah juga depends on kepada sebuah strategi trading menggunakan robot? Ini juga menjadi pertanyaan yang saya kantongin buat hari ini gitu ya. Dan mungkin buat Anda yang mungkin baru join pada video kali ini adalah Trading for Living series bagian ketiga dari narasumbernya masih sama, yaitu Mas Bimar Pradana. Beliau adalah trader forex yang sudah menekuni dunia trading selama 12 tahun, sejak tahun 2010 dan 2019 juga mulai trading terkait dengan cryptocurrency, di mana Mas Bimar Pradana pada 2 seri sebelumnya, Anda boleh cek pada minggu-minggu sebelumnya, yaitu pertama adalah terkait dengan bagaimana selama 12 tahun ini ternyata tidak melulu untung juga. Bahkan 4 tahun pertama rugi terus, tapi kok terus? Ini menjadi sesuatu yang menarik sekali, dan dijawab adalah ada suatu rasa penasaran untuk bisa menundukkan, untuk bisa mengarungi, bisa berselancar di dalam dunia forex ini hingga akhirnya bisa bertahan sampai dengan hari ini. Dan juga ternyata Mas Bimar juga sejak tahun 2019 ikut menekuni terkait dengan trading pada cryptocurrency gitu ya. Nah, pada seri kemarin saya akan rekap kembali. Pada seri kemarin Mas Bimar sharing kepada kita sebenarnya SOP-nya Mas Bimar tuh dalam melihat market tuh seperti apa. Wah, keren sekali loh. Banyak hal-hal baru yang saya juga lihat gitu ya. Tentunya inilah suatu hal yang luar biasa adalah kalau kita mau belajar dari orang lain, tidak melulu strategi kita ini paling bagus. Kenapa? Semua strategi itu bagus kalau benar. Pas untung tuh bagus gitu. Kalau lagi rugi berarti pas lagi jelek. Nah, dan semua always selalu seperti itu. Nah, oleh karena itulah kenapa bersama Okta.id ingin sekali sharing bersama trader-trader yang ada di Indonesia. Banyak sekali trader forex yang sustain di Indonesia, yang ilmunya pasti beda-beda, dan ini menjadi sangat menarik. Dan ini adalah sudah bagian dari ketiga. Mas Bimar akan coba untuk memberikan contoh dari apa yang sudah dipelajari pada seri minggu sebelumnya. Itu contohnya akan kita bahas di seri kali ini. Nah, sebelum saya akan memanggil Mas Bimar untuk on stage, saya juga informasikan lagi terkait dengan disclaimer bahwa Okta Invest Sama Berjangka dan juga RF Channel bersama dengan saya tetap menginformasikan bahwa apapun yang kita coba edukasi di sini, kita berusaha sekuat tenaga membuat ini menjadi yang terbaik. Namun semua hal yang kita suguhkan belum tentu bisa menjamin keberhasilan Anda ke depan. Oleh karena itulah Anda mesti kelola resiko dengan baik. Anda mau bilang kalau pakai safety belt itu adalah sesuatu standar keamanan yang paling baik. Kalau nabrak apakah dijamin Anda pasti selamat? Enggak juga, tapi tetap Anda pakai safety belt. Nah, itulah yang perlu kita ketahui, bahwa setiap apapun trading pasti akan ada kondisi yang mungkin Anda akan rugi akibat dinamika pasar. Oke, so kita akan mulai untuk panggil Mas Bimar di seri ketiga ini dari Trading for Living series. Halo Mas Bimar, apa kabar? Halo Mas Filbert, alhamdulillah kabar baik. Gimana Mas? Sehat? Oke, pasti selalu sehat. Mas Bimar, siap. Thank you. Kita sudah masuk ke dalam seri ketiga dari Trading for Living series. Tentunya ini special edition. Ini Mas Bimar ini adalah yang perdana. Ini perdana dan pradana. Oh iya, makanya. Sama ya, mirip ya. Kebetulan. Oke. Mas Bimar,
Kita sudah ngobrol dalam 2 sesi yang rasanya sangat keren sekali dan buat mungkin yang pemula akan sangat banyak yang bertanya-tanya kalau tidak dipraktekin dari seri yang kedua. Apakah Iya. Mas Bimar bisa sharingkan lebih jauh mengenai praktekin mungkin bagaimana setup chartnya dan lain sebagainya gitu Mas Oh, Bimar pada bisa. seri kali ini? Boleh ya Bisa, untuk Mas Filbert, ya. melengkapi dari penjelasan yang dibuat pada seri kedua. Oh, oke, siap Mas Siap. Filbert ya. Jadi saya langsung aja ya buka. Boleh. Oh, sorry, stop sharing dulu ya. Di saya sudah masuk, yaitu adalah penjelasan dari PDF yang Mas Bimar sudah Iya, miliki. iya. Ya, ini adalah yang mesti di screenshot sebagai Nah, ini screenshot indikator dulu, Mas. yang akan saya oke, yaitu saya Nah, mungkin ini. bacakan buat teman-teman semua, Iya. yaitulah moving average pada time frame-nya kita fokus yang di hourly dulu ya Mas ya. Ya, di hourly ya. Tapi di Oke. screenshot aja nggak apa-apa. Biar Oke. nanti tahu ya teman-teman ya. 8, 24, 120, 480, M30, 16, 48, 480, 960, M15, 32, 96, 1920. Seumur umur saya belum pernah pakai moving average dengan 1920. Ini keren. Oh, 1920. Ya, kalau itu Keren kan banget. M15 Mas, karena bulanan. Iya. Kita mau menghitung data bulanan. Oke, kita stop Oke, sharing ya siap. Mas. Saya langsung Oke. ke MetaTrader ya. Iya. Di saya ya sudah masuk. Oke, ya ini sudah muncul untuk chartnya, di mana chartnya adalah hourly ya Mas ya? Iya. Ini langsung saya pasang indikatornya ya. Iya, oke, moving average. Sekarang Bollinger Band aja dulu. Oh, Bollinger Band dulu, oke. 24, deviasi 1 ya. Terus warna bebas ya. Tapi biasanya kalau untuk daily warnanya agak hijau-hijau gitu. Ya. Ya, seperti ini. Terus saya pasang untuk weekly ya 120. Oke. Biasanya warnanya kalau di KJ itu magenta ya atau Iya. Oke. ya, saya pasang lagi Bollinger Band bulanan 480. Ini biasanya warnanya agak biru laut ya, aku. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jadi gini Mas, kalau misalnya kita pasang semua acuan di sini kan indikatornya jadi kelihatan rame banget ya. Iya. Nah, biasanya saya pakai beberapa window ya. Window biar nggak bingung ya. Biar nggak bingung. Jadi nanti Iya. biar nggak bingung. Jadi seperti ini di save template aja dulu. Iya. Save sebentar. BBM. Misalnya nih saya delete yang daily ya. Iya. Nah, jadi cuman hanya weekly dengan Weekly. Iya. Di sini hanya daily sama weekly. Oke. Nah, ini juga kalau teman-teman masih bingung, ini kalau saya biasa sama BB-nya nggak masalah karena saya tahu ini middle-nya ini MA-nya. Oke. Tapi ini kalau misalnya teman-teman bingung, ini dihapus aja nggak apa-apa. MA tengahnya ya. Iya, MA tengahnya dihapus. Jadi benar-benar hanya deviasi satunya saja gitu ya? Bukan MA-nya aja. Jadi oke. Average 120. Moving average-nya. Moving average-nya maksudnya. Kalau ada 2 BB takutnya bingung. Iya. Kalau udah biasa sih sebetulnya. Nah, ini kan ya. Iya. Terus ini juga seperti itu. Oke. Setup moving average 24. Oke. MA-nya agak saya tebelin ya. Iya. Oke. Ya. Nah, ini untuk yang ini saya pasang MA-nya juga aja deh biar nggak bingung ya Mas. Iya, boleh. Nah, saya tebelin jadi yang tengah bulanannya. Iya. Ini tebel ya, jadi ini MA-nya. Ini juga sama. 120. Ini saya tebelin. Oke, seperti ini. Oke. Oke. Nah, kayak gini Mas. Iya.
Nah, seperti ini. Nah, ini kayaknya warna apanya Mas? Harganya yang sebelah sini. Kayaknya dirubah warnanya aja. Nah, Iya. saya rubahnya. Soalnya sama-sama hijau, jadi Bingung. agak bingung. Iya, iya, iya. Bingung grey aja. Oke, seperti ini. Nah, Iya. kayak gini. Oke. Nah, seperti ini Mas. Iya, siap. Nah, kalau kita lihat charge-nya di mana Mas? Di sini. Euro US dollar, ya. Dollar ya. Ketika ini indikasi awalnya ini cross dulu Mas, antara MA-nya Mas. Iya, iya, iya. Indikasi awal ya, indikasi awal cross. Ketika Iya. cross berarti ini arahnya sudah mulai trend down di Iya. di menengah ya. Jadi ini buat lower low, higher low, yes. Ketika ini apalagi udah keluar dari standar deviasi 1, Ya. nah maka kalau udah di sini jangan coba-coba cari buy terus di hold di sini gitu. Bisa-bisa seret kayak seperti ini. Ini 107 ini udah bablas dari nggak tahu dari kapan. Nah, itu. Oke, siap. Seperti itu Mas kira-kira. Iya, iya. Tapi kayaknya nih sebentar ya Mas, saya pasang lagi aja deh Mas. Saya gabungin satu aja. Kayaknya nggak enak kalau misalnya bisa seperti ini. Jadi saya gabungin satu aja. Nggak apa-apa Mas. Mudah-mudahan teman-teman nggak bingung ya ngelihat ada banyak indikator di sini. Ya, nggak apa-apa. Nanti kan sambil setup bisa besok coba sendiri toh. Betul. Nah ini ya, ini udah jadi satu ya Mas. Nah, ini indikatornya belum agak belum. Nah ini Mas, ini dimulai dari sini. Ini sudah mulai cross di sini Mas. Down ya, Euro USD, US dollar. Iya. Ya. Nah, artinya ini udah mulai setup mana tadi? Nah ini sudah mulai setup downtrend di sini, cross ini. Iya. Iya. Nah di tren menengahnya ini sudah kuat ini di sini, daily keluar dari deviasi min 1, weekly-nya kuat. Nah, kalau kuat ini SOP-nya udah mulai muncul. Jadi ketika ini break seperti ini, saya nunggu dia naik di mana gitu. Entah dia naik di baru mana, sell. kita baru sell. Nah, tadi kan SOP-nya saya bilang kalau misalnya sell sedekat mungkin level support atau resistennya, Mas. Jadi kalau kita zoom, kita cari di sini di mana level support atau resistennya. Pertama tentunya ada di sini Mas, yang kan kalau level support yang di break ini seperti ini kan bisa berubah fungsi menjadi resisten gitu ya. Iya. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa belajar sendiri untuk hal support dan resisten ya. Jadi seperti itu. Saya identifikasi di mana level-level support resistennya di sini misalnya, terus yang ini kan di break juga kan di sini kan. Iya, jadi kalau dia naik, pertama kita bisa sell di sini, kita bisa sell di sini atau sell di atas ini. Iya. Oke. Ini jadi sell nih ya. Lalu kalau untuk taking profitnya gimana Mas? Nah, kalau untuk taking profit itu kita bisa melihat level supportnya ya, yang target paling nggak mungkin di sini atau di sini gitu. Seperti itu. Oke. Nah, cuman aku biasanya sih trailing nggak ambil banyak sih. Tapi kalau mau trailing bisa juga sih, karena aku tipenya nggak terlalu swing sebetulnya. Aku sebetulnya scalping sebetulnya, lebih ke scalping. Tapi kalau ini scalping pakai hourly bisa Mas? Aku bisa aja sih. Intinya sih yang penting kita kan tahu Mas. Ini untuk kita sebagai gambaran. Kita punya big map atau peta besar. Kita tahu nih arah harga nih lagi ngapain sekarang gitu. Oke. Baik. Kayak gitu. Oke, so dari gambar ini mungkin saya kembali coba meringkas ya Mas. Jadi pertama kita sesuai kesepakatan bahwa konservatif itu dan agresif, di mana setelah trennya dinyatakan tercukupi syaratnya mengalami penurunan, menunggu adanya menuju ke dalam area resisten terdekat. Ini kan karena dalam keadaan temanya downtrend nih pada euro US dollar pada hourly.
lalu baru melakukan sell. Sedangkan untuk melakukan taking profit itu ya kembali lagi dengan sudut pandang support dan resisten. Artinya kalau kita sell dalam keadaan downtrend berarti kita akan mencari support-support selanjutnya, dan juga kita akan dimungkinkan juga untuk mengambil konsep trailing seperti itu Mas ya. Benar-benar, apalagi trennya termasuk tren down yang mayor seperti ini kan. Ya. Ini moving average mingguan sudah mulai keluar Mas di sini, di sini ya. Keluar dari standar deviasi min 1 BB bulanannya ya. Iya. Artinya kalau di sini kita bisa mencoba untuk trailing, kalau misalnya kita trailing dia akan turunin lebih panjang seperti ini. Nah, begitupun ketika ini terjadi korektif yang cukup panjang Mas di sini. Karena kita tahu di sini MA-nya juga masih di luar standar deviasi min 1-nya, jadi belum masuk seperti ini Mas. Ini kan masuk lagi ya MA-nya. Jadi kita masih bisa agak yakin kalau harga bisa kecenderungan turun lagi. Nah, itu biasanya saya kalau seperti ini momen yang bagus untuk sell. Sell kembali di resisten resisten yang sebelumnya ya. Tapi itu betul. Kan nyampe, ya? Ini nggak nyampe. Ya maksudnya makanya ada kata-kata sell sedekat mungkin level resistennya, karena kita nggak tahu harga akan nyentuh resisten atau hanya mendekati saja kemudian turun. Atau resisten yang terakhir dari dia naik itu sekitar yang 9 Maret naik yang paling tinggi itu kan diraih lagi ya Mas ya? 9 Maret. Iya, yang itu, yang itu ya. Iya. Berarti kan dia mencoba untuk turun kan dari situ ya. Oke. Intinya adalah selama trennya masih downtrend, maka tetap dapat melakukan konsep kembali melakukan sell lagi dari kondisi yang sempat mengalami kenaikan dalam sudut pandang minor trend ya Mas ya. Nah, ini kan minor trend Mas. Ini kalau kita lihat di sini bahkan middle trend aja ini baru cross di sini Mas. Iya. Tapi ini kita pahami bahwa di sini downtrendnya cukup kuat Mas di sini. Jadi walaupun di sini baru naik dan ini ada keluar sedikit, ini masih bisa potensi turun. Tapi kalau kita lihat minor trend, misalnya pakai MA 8 jam, ini pasti minor trend. Misalnya kita pakai MA 8 jam, lebih ramai lagi sini. Wah, ini bacanya kalau belum biasa bisa sakit gigi. Ya, bisa bingung nah, seperti kan? Minor trendnya naik. Nah, mungkin kalau kita mau coba mencari trigger ya, kalau misalnya ini emang 8 jam cross seperti ini, mungkin minor trendnya udah searah dengan major trend, kita bisa entry sell lagi. Berarti kayak seperti bermain crossing ya? Bermain kayak crossing seperti itu. Oke, ya. Tapi kalau saya sih jarang bermain crossing, saya biasanya ngeliat di situ ada resisten, saya entry, bahkan kadang saya averaging juga seperti itu. Ya, karena dalam banyak sekali pengalaman dan memang kita bisa lihat bahwa yang namanya crossing itu lebih kepada sebuah lagging ya Mas ya? Ya, benar. Bisa dibilang lagging. Ya. Oke, so dari yang ini dibuat ya, pertanyaannya tadi sebenarnya pengen saya selipin, apakah Mas Bimar juga menggunakan sebuah sistem robot yang diri dengan di backtest, Mas Bimar, atau hanya melakukan manual trade Mas? Oke. Untuk masalah robot ya Mas. Untuk masalah robot saya sama sekali tidak menggunakan robot Mas. Jadi saya hanya manual trading aja Mas. Nah, pertanyaannya kenapa saya tidak menggunakan robot Mas? Karena pertama saya nggak punya gurunya yang ngajarin robot. Guru-guru saya nggak ada yang ngajarin robot. Terus kedua, kalau saya mau pakai robot paling nggak saya harus bisa coding Mas. Jadi saya tahu nih robot ini bekerjanya seperti apa Mas. Soalnya kalau saya cuma pakai punya orang, nggak percaya lah ya. Ya agak sulit ya diterima kayaknya. Iya. So jadi menarik nih. Jadi dalam 12 tahun ini Mas Bimar bisa melakukan trading dalam trading forex gitu ya. Itu bisa dengan manual trading, dan kalau boleh tahu jam-jam tradingnya Mas Bimar itu biasanya sehari-hari itu jam berapa sih Mas yang biasa menjadi suatu area trading, jam trading yang menarik untuk bisa dipelajari Mas? Ya, kalau untuk jam trading itu biasanya saya paling suka sih di sesi London sampai sesi US market ya, karena market kan cenderung volatile di sana ya. 2 to 7 malam lah ya.
2 sampai 7 malam. Dua siang sampai jam ya 12 malam kira-kira. Oh, dilanjut sampai marketnya Amerika buka terus ya berarti ya? Betul ya. Kan kita bisa mengamati kan sekarang trading kan nggak harus buka laptop Mas. Dari HP kita bisa ngeliat oh ini sudah pas di lab. Oh ini kok pas buka kok pas di level resist gitu kan. Ya udah entry gitu misalnya. Oh kok pas di level support ya entry buy misalnya seperti itu. Oke. Nah, kalau tadi kan sempat mention bahwa 2019 start trading kripto ya Mas ya. Apakah di trading kripto juga menggunakan strategi teknikal yang kurang lebih seperti yang tadi kita pelajari sama-sama atau berbeda Mas? Kalau untuk di kripto Mas, kebetulan untuk teknikalnya agak berbeda ya Mas, karena itu sangat sulit sekali Mas untuk memasang indikator sebanyak itu ya, baik di TradingView atau baik di Binance ya, itu susah Mas. Lebih mudah memang platform MetaTrader 4 ini dalam memasang indikator-indikator tersebut. Jadi saya ngakalin gimana caranya, saya hanya menggunakan Bollinger Band 20 multi time frame, ya itu udah cukup, sama pemahaman level support resisten dan RSI biasanya seperti itu. Tapi balik lagi di cryptocurrency kadang ya technical analysis nggak berlaku Mas. Kalah sama tweetnya Elon Musk. Iya, kalah sama tweetnya Elon Musk. Kalah sama FOMO, sama fear and greed-nya itu, sama FUD-nya. Ya contoh kayak di Luna, contoh kayak di ya itulah FOMO itu udah nggak berlaku Mas. Nggak berlaku sama sekali Mas. Ya, memang kan kalau kita sama-sama paham bahwa yang namanya dunia currency itu kan adalah bandarnya negara lawan negara ya. Jadi artinya tidak gampang goyang-goyang seperti hanya sekelas Elon Musk mempengaruhi pasar gitu ya. Iya, baik. Mas, tadi kita sudah mempelajari terkait dengan strategi entry, lalu juga indikator. Lalu kalau sudut pandang trader-trader pemula nih yang pasti mengikuti video ini ya. Sebenarnya modal yang disarankan kira-kira sebenarnya berapa dan lot yang disarankan berapa. Jadi misalnya kalau saya pakai $1.000 maka saya at least pakainya 0,01 atau 10.000 0,1 gitu. Mengingat di Indonesia ini kan masa transisi nih, sudah mau mulai terima 0,01. Bisa nggak kasih satu guidance dan juga pair-pair apa sih yang mungkin sebagai pemula bisa mulai untuk pelajari Mas? Oke. Kalau menurut saya ya Mas, ini menurut pendapat saya, balik lagi ya. Kalau untuk pemula itu baiknya kalau misalnya ada dana $1.000 ya, memang sebaiknya menggunakan lot sekecil mungkin dulu Mas. Jadi jangan berpikiran untuk langsung bisa profit secara konsisten ya, karena kayaknya hampir agak mustahil ya kayaknya sih. Kecuali orang itu mungkin cepat nangkap, genius mungkin bisa aja sih, tapi saya jarang sih. Jadi untuk menjaga money management sebaiknya memang menggunakan lot yang paling kecil ya, 0,01 tadi ya, itu aja udah ketahanan kira-kira 10.000 pips ya Mas. Iya. Benar ya. Dan itu bisa dibuka sampai 5 kali open kira-kira. Misalnya kita mau melakukan average drawdown ya. Oke. Iya. Jadi total maksimal lot yang terbuka 0,05 kira-kira. Iya. Untuk pair saya saranin sih lebih baik fokus coba di satu pair dulu ya, karena kalau banyak pair terus sistemnya banyak pasti pusing. Jadi tumpang tindih ya, kan equity-nya jadi tergerus bareng-bareng gitu ya. Bisa juga, salah satunya itu. Dan yang kalau saya biasanya fokus hanya di pair Euro USD biasanya. Euro USD. Satu pair aja saya Mas. Kenapa satu pair? Karena biar bisa melihat sejarah pergerakan harganya dari indikator yang kita pakai. Kalau lihat pakai BBMA kan bisa kelihatan sejarahnya. Oh ini MA seperti ini, MA perubahan kayak gini, sekarang besok gimana gitu. Jadi bisa kelihatan perubahan-perubahannya gitu Mas. Iya. Tapi kalau di banyak pair perubahan-perubahan itu biasanya kurang kurang kita detail, kita amatin gitu. Iya. Kalau pakai BBMA ya Mas. Gitu. Iya. Kalau dari leverage sendiri apa sarannya Mas Bimar? Terus pakai yang besar-besarnya atau yang sekecil-kecilnya atau tanpa leverage? Enggak. Kalau untuk leverage nggak apa-apa sih, 1:500 juga nggak ada masalah. Yang penting tadi di pengaturan lotnya itu, asal jangan nafsu aja ya Mas. Gitu. Iya. Kerasa nggak gerak equity-nya, kalau gitu saya bisa buka yang banyak. Jangan salah uangmu. Kira-kira kayak gitu Mas. Iya. Nah, itu sih saran saya. Maksudnya ya namanya orang belajar Mas, kan pasti ada salah, pasti banyak salah sih, bukan
Ya. Bukan berarti nggak ada salah, bahkan yang udah belajar lama pun bisa juga melakukan kesalahan gitu kan. Ya. Ya. Seperti itu. Nah, mungkin dari ini sebelum kita akhiri, saya mungkin ada 2 pertanyaan terakhir, Mas. Yang pertama adalah bagaimana sih tanggapan Mas dengan kata-kata orang bisa melakukan, oh saya akan melakukan trading forex itu bisa profit konsisten. Apakah dalam pengalaman Mas juga setuju dengan statement itu? Tapi kayaknya sih nggak setuju, karena di video pertama kata-katanya sudah bilang bahwa saya tanpa target, berarti kan nggak bisa disebut sebagai konsisten gitu. Nah, yang kedua, ya mungkin yang pertama dulu deh, nanti yang kedua sebagai penutup dari Mas Wimar. Silakan Mas Wimar. Maksudnya yang pertama itu tadi maksudnya trading konsisten. Banyak nih yang ngomong nih, saya mau trading forex, tapi saya bisa namanya trading konsisten. Ini kan jual di banyak tempat nih, apalagi robot-robot yang hari ini cerita-cerita mengenai kekonsistenannya. Itu apa pandangannya, Mas? Oh, oke, Mas. Jadi gini, Mas. Konsisten ini menurut saya agak subjektif kata-katanya, Mas. Konsistennya seperti apa, Mas? Jadi kalau misalnya konsisten maksudnya gini, oke, kamu titip dana ke saya, aku bisa trading konsisten 50% secara sebulan. Maksudnya apa? 50% pasti, Mas. Itu dipastikan. Kalau menurut saya itu konsisten yang palsu menurut saya sih. Karena yang bang kalah sama dia. Ya, makanya. Soalnya saya dulu pernah punya teman, Mas. Jadi ada yang ngomong seperti itu ke saya. Wah, Bim, aku punya strategi yang bagus nih. Strategi A gitu kan. Ini kalau cuma nyari 50% per bulan mah gampang gitu, gitu kan. Aku dalam hati sih ketawa-ketawa aja sih. Iya, udah gitu. Tapi kenyataannya dia sendiri ya. Maksudnya nggak profit gitu loh. Kayak gitu, Mas. Jadi maksudnya konsisten di sini itu maksudnya gini, Mas. Kita bisa trading per bulan paling nggak at least profit, Mas. Entah itu mungkin 1%, 2%, 3%, sampai 10%, atau bahkan sampai lebih ya. Itu maksudnya yang dimaksud konsisten itu seperti itu. Jadi memang nggak ada target, tapi kita bisa mengusahakan profit setiap bulannya. Seperti aja lah gitu ya. Gitu, adalah profitnya gitu. Jadi seperti itu, Mas, konsisten yang dimaksud ya, bukan konsisten nominalnya, gitu, persentasenya gitu ya. Bukan. Iya, kalau dengan uang yang semakin besar, menurut Mas Wimar, apakah menjadi semakin sulit untuk profit atau tidak sih dalam forex ya? Uang yang semakin besar kok bisa menjadi sulit untuk profit ya? Misalnya gini, kalau misalnya saya dikasih uang 1 miliar sama saya trading dengan $1.000 gitu, itu apakah jadi berbeda secara profitability-nya dari sudut pandang Mas Wimar dalam trading forex selama ini, pengalamannya? Secara ini tentu bisa berbeda, Mas, karena kan kalau kita dengan modal besar, tentunya kita bisa menggunakan lot yang agak besar lagi, Mas. Gitu. Maksudnya kalau misalnya perbandingannya antara cuma 10 juta sampai 1 miliar seperti itu, Mas. Iya. Jadi tentunya kalau dengan modal besar kita tentunya bisa menghasilkan profit yang lebih besar lagi. Tapi tidak menutup kemungkinan dengan modal kecil kita juga bisa profit yang besar. Tapi biasanya itu agak mengambil risiko. Resikonya lebih besar gitu ya. Kayak inilah. Betul. Jadi ada satu hal yang sedikit berbeda yang perlu dijadikan catatan gitu buat teman-teman semua, bahwa kalau trading forex itu adalah dengan uang yang besar dan yang kecil sebenarnya memiliki suatu perlakuan yang sama, karena kita bisa membesarkan secara lot. Tapi kalau dalam keadaan modal kecil, ketika kita ingin untungnya lebih besar, kita akan meningkatkan resiko lebih besar. Nah, sedangkan kalau kita saham gitu ya, Mas Wimar ya, kita ketika trading saham dengan uang yang semakin besar, sebenarnya pilihan sahamnya semakin sedikit, secara otomatis ya tentunya potensi untuk kita mengambil profit secara persentase itu menjadi tidak bisa lebih besar lagi gitu. Jadi tidak bisa dengan uang 10 juta dengan uang 10 miliar kita bisa menghasilkan persentase profit yang sama, tapi persentase profitnya dalam pasar modal di saham itu dengan nominal yang besar, maka persentasenya akan mengecil. Nah, itu yang berbeda dalam trading forex seperti itu. Iya, Mas. Dan ada satu lagi, Mas, mungkin tambahan dari saya, Mas, mungkin buat teman-teman pemula ya. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa hanya belajar 1 bulan, 2 bulan dan merasa udah yakin itu bisa profit, itu sebenarnya hanya perasaan aja, Mas. dan itu harus dibuktikan. Jadi dibuktikan dengan modal yang kecil dulu. Kalau modal kecil itu udah bisa sustain, baru menggunakan modal yang besar. Itu pesan dari saya aja sih. Soalnya betul. Sangat disayangkan, Mas. Jadi ada teman-teman saya juga yang trading, misalnya mereka habis sudah miliaran, Mas, trading, Mas. Itu.
Saya juga bingung kenapa kok bisa begitu. Ternyata setelah saya amat-amatin mungkin karena mereka ya terlalu berani ngambil resiko juga. Padahal ya baru belajar sebentar tapi mereka sudah menggunakan modal yang sangat besar sekali. Iya, iya. Misalnya juga contoh yang saya juga suka bilang ya Mas Wimar, bahwa kalau misalnya kita coba yang namanya virtual trading untung, ya virtual trading $5.000. Nanti pas deposit $100. Wah itu aja ceritanya beda, 5.000 virtual trading sama itu cerita beda. Kalau kamu mau sama 5.000 virtual trading, 5.000 real trading itu baru sama gitu. Nah yang lucu adalah dengan 5.000 virtual trading masih rugi, berani deposit 5.000 untuk real trading ya jadi ada tekanan lebih besar gitu ya. Dan mungkin juga yang sedikit dipahami antara demo dan real trading itu sangat berbeda perasaannya Mas, karena di demo itu kita tidak menggunakan perasaan Mas. Karena kalau loss ya biasa aja. Ya sudah. Tapi kalau uang 5.000 real kita depositin, ketika kita floating loss 1.000, 2.000 itu berasa di hidup. Apalagi pemula yang belum mengetahui apakah ini sudah sesuai SOP atau belum gitu. Jadi itu sih bedanya. Kalau di demo mah floating minus santai. Siap. Oke, Mas Wimar, terima kasih dari rangkaian Trading for Living. Saya yakin sekali banyak sekali dari manfaat yang bisa didapat selama 3 seri ini, dan tentunya jangankan teman-teman semua, saya juga belajar banyak gitu dari Mas Wimar. Nah, mungkin Mas Wimar sebelum kita tutup ada hal yang mungkin mau disampaikan, 1 patah 2 patah kata untuk pada teman-teman yang nonton daripada series Trading for Living ini, Mas. Ya itu tadi sih yang udah saya sampaikan sebelumnya, bahwa di dalam dunia trading forex online ini kan ada disclaimer on ya di situ kan. Kita harus membaca itu dengan hati-hati, kita pahami resikonya ya. Jadi belajarlah dengan tekun dan gunakanlah uang sebaik mungkin untuk belajar, jangan sampai gunakan uang dapur sih, karena kalau sampai habis semua ya sakit kepala juga sih. Oke, baik. Thank you Mas Wimar atas waktunya selama 3 seri ini. Wah, luar biasa sekali, saya dapat banyak pelajaran dan tentunya semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan juga dengan ini saya tutup untuk Trading for Living series bersama saya Ryan Filbert dan juga dengan Mas Wimar Pradana. Semoga selalu bermanfaat, dan Trading for Living series kali ini dipersembahkan oleh RF Channel dan juga Okta Invest Sama Berjangka, di mana Okta Invest Sama Berjangka atau okta.id adalah salah satu broker resmi yang terdaftar dan diawasi Bapepti di Indonesia. Thank you Mas Wimar, selalu sehat untuk Mas Wimar. Thank you Mas Filbert, terima kasih buat undangannya. Selalu, dan semoga channelnya makin berkembang ya Mas. Sama-sama, nanti jangan nggak mau kalau diundang lagi harus mau join loh. Oh iya, insya Allah nanti ya Mas ya. Terima kasih Mas Filbert dan teman-teman semua yang udah nonton, dan semoga bermanfaat Mas. Ya, oke. Thank you. Thank you. Bye. Halo. Terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.